Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi nggak terasa kita sudah berada di bulan akhir 2022, tepatnya di bulan Desember ya. Jadi kita akan memasuki tahun yang baru ke depannya teman-teman dan ya kita tahu bagaimana kondisi market saat ini. Kondisinya masih tidak begitu kondusif ya. Dan kita akan coba untuk melihat seperti apa sih outlook dari salah satu hedge fund, manajer investasi yang sudah terkenal di seluruh dunia, yaitu BlackRock. Jadi ini adalah video BlackRock 2023 Global Outlook. Nah, buat teman-teman yang belum tahu siapa itu BlackRock, jadi teman-teman bisa search aja di Google ya, the company who own the world. Jadi teman-teman akan bisa menemukan bagaimana BlackRock selalu muncul di banyak artikel. Artinya adalah teman-teman, BlackRock ini adalah salah satu perusahaan yang berinvestasi di banyak perusahaan lain, dan dia berinvestasi sangat banyak sekali di perusahaan-perusahaan yang melantai baik di Amerika sana ataupun di luar Amerika tentunya. Dan ini adalah salah satu hedge fund, manajer investasi. Dia mengelola banyak sekali aset nasabah ya. Dan BlackRock ini digadang-gadang kemarin beritanya dia akan masuk ke pasar kripto. So ini akan sangat menarik untuk kita melihat seperti apa peluang BlackRock, apakah dia bakalan nyerok kripto nih di tahun 2023 nanti. Jadi silakan teman-teman search aja BlackRock ini perusahaan apa dan basis mereka di mana. Jadi ini akan sangat penting ya, karena ini adalah salah satu perusahaan yang sangat besar teman-teman, dan tentunya dana yang mereka punya itu sangat mampu dalam hal menggerakkan market, baik itu market saham, obligasi, ataupun kripto sekalipun. Jadi ini akan sangat menarik untuk kita bahas seperti apa outlook daripada BlackRock di tahun 2023. Baiklah, kita akan langsung masuk ke pembahasan dari outlook 2023 oleh BlackRock teman-teman. By the way, di sebelah kiri ini kalau teman-teman lihat, ini adalah pimpinan daripada perusahaan BlackRock ini ya. Di sini ada vice chairman-nya, ada head-nya, kemudian ada global chief investment strategist. Dan ya, mereka bertanggung jawab terhadap keberlangsungan atau kelangsungan keamanan dana investor yang save money di BlackRock. Dan di bagian kanan ini sedikit outlook untuk kondisi market saat ini. Jadi selama 10 dekade yang kita jalani saat ini, kita sudah melewati yang namanya kestabilan activities dan juga inflasi di belakang yang mereka sebut sebagai the Great Moderation. Ini adalah sebuah perubahan yang besar terjadi pada dunia, khususnya dunia keuangan saat ini selama 40 tahun ke belakang teman-teman. Jadi kita sudah melalui tuh yang namanya perang, resesi, deflasi, inflasi, sampai kembali ke ekonomi normal. Dan so far kalau kita lihat dari kondisi outlook market saat ini adalah recession menjadi perbincangan yang sangat penting. Karena Bank Sentral kemarin sudah melakukan yang namanya kebijakan over tighten atau quantitative tightening. Mereka menaikkan suku bunga untuk meredam yang namanya inflasi yang memang ditimbulkan akibat komplement atau bisa dibilang cetak uang ya, printing money yang sangat berlebihan waktu COVID-19. Jadi untuk menanggulangi hal tersebut, mereka harus yang namanya menaikkan kebijakan suku bunga. Jadi ini sangat penting untuk meredam inflasi sesuai dengan target mereka. Dan di sini juga mereka mengatakan bahwa secara taktikal ya, ini menyebabkan underweight. Underweight itu kayak kekurangan berat badan atau kurus lah bisa dibilang untuk market equities atau untuk market saham. Market saham dalam kondisi saat ini itu nggak bagus bagi BlackRock saat ini ya. Jadi mereka melihat ini 2023 ini akan menjadi tahun yang cukup beresiko bagi market saham khususnya, dan juga market-market yang bisa dibilang high risk. Jadi kalau kita berharap bull market bakalan terjadi seperti tahun lalu, itu mungkin akan agak berat di tahun 2023. Jadi mereka mengatakan bahwa itulah kenapa kita perlu yang namanya investment playbook.
Nah, sekilas aja lagi untuk 2022 kita sudah melewati yang namanya berkali-kali kenaikan suku bunga oleh The Fed atau bank sentral di seluruh dunia, karena memang kondisi saat ini inflasi itu terjadi di mana-mana ya. Dan ini menyebabkan teman-teman kenaikan yang namanya bond yield atau return daripada surat berharga, which is itu obligasi ya. Dan ini juga mempressure ongoing pressure on risk asset. Kita juga bisa melihat efeknya kenaikan suku bunga ini menyebabkan market saham, kripto itu pada anjlok. Bahkan emas pun juga anjlok kemarin teman-teman. Jadi central bank itu saat ini sedang berusaha untuk bagaimana caranya menurunkan atau slowing untuk inflasi saat ini. Jadi kebijakan yang mereka lakukan ini sangat-sangat penting. Tapi BlackRock menilai bahwa saat ini kondisinya sudah over tightening. Artinya adalah The Fed sendiri khususnya itu sudah terlalu agresif dalam hal menaikkan suku bunga. Jadi mereka berpikir bahwa ke depannya The Fed mungkin bakalan lebih soft teman-teman. Lebih soft bukan berarti dia bakalan langsung melakukan pivot. Enggak, tentunya mereka masih bakalan naikin suku bunga, tapi dengan mempertimbangkan hal-hal yang lain, mungkin saja kenaikan yang terjadi bisa sangat moderat. Jadi seperti yang kita tahu juga bahwa target inflasi untuk Amerika sendiri yaitu di kisaran 2%. Ini adalah inflasi normal yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya ketika ekonomi cukup kondusif di Amerika sana. Jadi mereka masih sangat percaya, we expect inflation akan tetap di pressing ya, sampai ke titik 2%-nya. Jadi ini tentunya akan, seperti yang mereka bilang, ini akan menyerang yang namanya ekonomi, damage ekonomi atau kondisi ekonomi ini bakalan sangat amburadul dalam kondisi The Fed yang agresif menaikkan suku bunga. Seperti contoh-contohnya kita sudah melihat bagaimana banyak sekali perusahaan teknologi, katakanlah Google, Meta, Twitter, itu pada banyak layoff karyawan, banyak di-cut nih karyawan-karyawan yang nggak perlu. Jadi mereka mencoba untuk bagaimana caranya supaya operasional perusahaan bisa ditekan habis-habisan. Dan ini tentunya adalah efek daripada kenaikan dari suku bunga. Nah, dan efek yang paling nyata itu adalah equity valuation. Itu tidak tampak, not yet reflect damage ahead. Jadi bisa dibilang kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebelumnya itu tidak akan berdampak langsung dalam jangka waktu dekat terhadap nilai ekuitas dari perusahaan. Jadi kalau kita lihat dari penjabaran ini bahwa 2023 kemungkinan crash yang lebih besar mungkin bakalan bisa terjadi pada market, khususnya market equity atau market saham. Jadi kita harus siap-siap aja. Dan untuk saat ini yang bagi mereka menarik tentunya adalah bond ya, bond atau surat berharga, which is itu adalah obligasi. Jadi this new regime call for rethinking bond teman-teman. Jadi ini adalah salah satu aset alokasi yang akan mereka lakukan. Jadi bisa dilihat di sini dari BlackRock sendiri dia bakalan lebih banyak untuk berinvestasi di obligasi. Terus juga ya ini mereka bilang we like short term government bonds untuk saat ini sebagai security atau untuk mengamankan posisi aset mereka. Jadi mereka nggak akan banyak invest di saham ataupun aset beresiko untuk sementara waktu ini. Tapi mereka juga bakalan tetap untuk mempertimbangkan di beberapa titik bahwa mereka akan tetap untuk ambil juga saham-saham yang mungkin nanti sudah murah teman-teman. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan juga buat teman-teman akan ada di beberapa titik di mana harga saham itu crash, anjlok. Mungkin juga kripto termasuk ya. Jadi teman-teman bisa siap-siap aja dana segar untuk saat ini. Jangan terlalu overtrade. Mungkin waktu yang BlackRock sampaikan itu bakalan terjadi di tahun 2023, which is itu adalah harapan semua orang, yaitu bottoming daripada bear market saat ini. Terus juga yang ketiga yang mereka pertimbangkan itu adalah living with inflation atau hidup di dalam inflasi teman-teman. Nah meskipun saat ini inflasi masih bisa dibilang dalam posisi yang tinggi, mereka juga bakalan tetap
untuk melihat bahwa market bakalan tetap stay dengan inflasi. Orang-orang bakalan hidup bersama dengan inflasi yang begitu tinggi. Artinya adalah di sini mereka menggambarkan kondisi yang sulit tersebut harus tetap dijalani oleh masyarakat di seluruh dunia. Artinya adalah mungkin kemampuan daya beli masyarakat itu mereka tahu bakalan turun ya. Dan tentunya mereka akan tetap menyikapi ini menjadi sebuah strategi untuk mereka mainkan dalam hal mencari yang namanya profitable, teman. Terus juga our bottom line, the new regime require a new investment playbook. Jadi mereka saat ini mengeluarkan yang namanya playbook ini untuk memberikan kita pandangan yang lebih jelas tentang kondisi outlook ataupun strategi yang akan mereka kerjakan di tahun 2023. Kita akan masuk ke yang ketiga atau di bab ketiga. Terus di halaman ketiga itu the new regime play out. Jadi yang dimaksud oleh BlackRock sendiri untuk new regime ini mungkin adalah pemerintahan Amerika ya. Jadi mereka saat ini sedang bermain atau sedang memainkan peran mereka. Jadi kalau kita lihat daripada kondisi untuk saat ini, inflasi kembali surprises membuat yang namanya yield bond itu mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Jadi ini sudah terjadi setelah 40 tahun steady growth dengan inflasi. Jadi bisa dibilang mereka sedang mengagung-agungkan atau membanggakan yang namanya obligasi yang dari 40 tahun itu masih tetap ada untuk saat ini. Jadi mereka percaya diri bahwa obligasi masih bakalan sangat menarik untuk investment di tahun 2023. Dan juga the pandemic shift in customer spending from services good cause shortage and bottleneck. Jadi bisa dibilang pandemi saat ini itu mengakibatkan efek terhadap consumer atau konsumsi dari masyarakat yang mungkin semakin sedikit, teman-teman. Dan ini juga dikarenakan mungkin yang cukup penting adalah aging population atau populasi orang-orang yang lebih tua yang mungkin akan berpengaruh sama yang namanya ketenaga kerjaan. Jadi ini yang dimaksud adalah pandemi ini menyebabkan perubahan ya terhadap konsumsi masyarakat dan juga aging population atau populasi orang yang sudah tua ini juga berdampak sama ketenaga kerjaan, dan ini punya satu korelasi yang cukup sama, teman-teman. Tentunya ini akan berpengaruh juga nanti terhadap konsumsi daya daripada negeri Amerika sendiri. Kalau konsumsi mereka menurun, ini tentunya akan cukup baik untuk meredam inflasi ke depannya. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat sih di bagian chart di sebelah kanan, ini mereka bisa kita lihat bahwa yang mereka ramalkan ini adalah data tentang GDP ya. GDP growth domestic product Amerika itu diramalkan bakalan turun di 2023 awal, mungkin bakalan sampai di 2024. Jadi GDP mereka turun diakibatkan karena pertama inflasi, kedua ada jumlah manula yang lebih banyak tentunya. Dan ini menurunkan GDP mereka. Itu yang mereka lihat dalam kondisi untuk saat ini. So ini akan menjadi sangat-sangat penting buat mereka, concern mereka ya, terutama bank sentral yang saat ini masih bisa dibilang bakalan tetap dalam hal menaikkan suku bunga. Tentunya ini mereka pikir bakalan menghancurkan yang namanya permintaan, crushing demand down to economy can bisa dibilang kenaikan suku bunga ini akan berdampak tentunya sama demand terhadap produk-produk daripada Amerika tentunya. Terus juga kalau kita lihat di sini mereka masih akan tetap menekan inflasi sampai di 2%. Yang lain sih kalau kita bisa lihat di sini adalah ini first aging population, ini saat ini menjadi konsentrasi mereka yang akan berpengaruh tentunya tentang major ekonomi. Yang kedua itu adalah persistent geopolitik tension atau tensi geopolitik saat ini, which is yang dimaksud adalah Ukraina dan juga Rusia yang masih
dalam hal memperebutkan nih siapa yang bakalan menang, memperebutkan wilayah lah bisa dibilang. Terus juga salah satu yang menjadi concern mereka adalah ini supply chain, supply makanan, entah itu ya makanan gandum seperti gandum, kemudian jagung, produk-produk seperti itu, dan juga termasuk yang namanya resources atau sumber daya seperti batu bara, minyak dan lain sebagainya itu berpengaruh. Terus yang ketiga itu yang menjadi concern buat mereka adalah tuntutan untuk net zero carbon emission di tahun-tahun ke depan. Jadi seperti yang kita tahu ya, saat ini kondisi daripada minyak dunia itu kan sedang semakin ya banyak dikatakan semakin berkurang nih. Jadi mereka sekarang lagi berusaha untuk alih teknologi ke yang lebih ramah lingkungan, yang zero carbon emission, dan ini akan menjadi concern ke depannya tentunya oleh BlackRock sendiri. Jadi ini mungkin cukup clear untuk GDP yang mereka lihat saat ini bakalan mengalami tren penurunan. Cuma kalau kita lihat sih dari GDP-nya itu nggak akan seturun seperti yang terjadi waktu pandemi. Di awal-awal pandemi bagaimana GDP Amerika drop sangat signifikan ya. Ini menyebabkan mereka terjebak sama yang namanya resesi waktu itu. Tapi sekarang udah berangsur-angsur pulih, dan kedepannya di tahun 2023 masih diramalkan bakalan melanjutkan tren penurunannya sebesar 2%, which is ini merupakan salah satu awareness atau concern buat kita saat ini, menjadi perhatian buat kita. Dan terus kalau kita lihat di halaman keempat ini ada our new playbook. Jadi ini adalah bagan ya, dimana posisi daripada kondisi ekonomi saat ini, yaitu ada di sini. We are here. Jadi equity-nya saat ini lagi minus 1. Kemudian kredit itu justru mengalami penguatan 1. Untuk government bond short term-nya justru mengalami penguatan, dan long term-nya justru minus. Jadi ini adalah kondisi yang tercermin pada saat ini. Kalau kita lihat sih dari sini mereka ada beberapa concern ya. Ada beberapa concern, salah satunya itu adalah we are ready to our most defensive stance. Jadi bisa dibilang dalam kondisi saat ini mereka bakalan tetap dalam kondisi defensif, teman-teman. Artinya mereka dalam mengelola investasi itu nggak akan terlalu agresif dalam hal mengejar return. Artinya adalah mereka tentunya akan lebih berhati-hati dalam menginvestasikan di risk aset seperti di saham ataupun juga di kripto. Tapi kalau mereka merasa posisinya sudah turning atau sudah berbalik arah, mungkin saja mereka akan bisa menjadi lebih positif dan mempertimbangkan yang namanya saham. Jadi mereka akan melihat dulu nih kondisi market seperti apa. Kalau mereka menilai bahwa market ini masih belum bagus, mereka akan lebih banyak save di bond. Seperti yang kita sudah lihat di sini, dia sekarang lagi coba melirik yang namanya short term bond, government bond. Tapi kalau mereka melihat situasinya sudah berbalik, mungkin inflasinya bisa ditekan, kemudian mereka juga akan mempertimbangkan untuk melirik yang namanya saham. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah underweight nominal long term government. Jadi di sini mereka mengatakan bahwa adanya kemungkinan bahwa long term untuk bond itu mengalami tren penurunan untuk returnnya, untuk jangka panjangnya ya, bond untuk jangka panjang. So mungkin mereka akan lebih melihat bond jangka pendek untuk di tahun 2023 ini. Nah, berbeda dengan seperti yang kita bahas tadi, kalau di tahun 2022 kan mereka bilang tuh mereka sudah concern sama yang namanya long term bond. Nah, tapi di tahun 2023 ini mereka bakalan lebih fokus sama short term-nya. Di sini ada sebuah perubahan taktik yang mereka lakukan. Itu di poin kedua, dan di poin ketiga itu ada we can turn positive in different way. Oke, jadi mereka akan tetap melihat segala situasinya itu dengan sudut pandang yang berbeda. Mereka akan lihat seperti apa sentimen-sentimen yang ada pada market dan seberapa dampaknya atau damage-nya terhadap harga, teman-teman. Jadi bisa dibilang di sini mereka masih bakalan tetap melihat seperti apa perkembangan ekonomi ke depannya. Jadi itu yang kita bisa lihat di di halaman keempat. Sekarang kita akan masuk ke price the damage.
Nah, resesi itu mengakibatkan teman-teman bank sentral itu berlomba-lomba lah menaikkan suku bunga untuk meredam yang namanya inflasi, dan ini tentunya bertentangan sama bagaimana resesi yang terjadi di belakang atau kebijakan yang dilakukan pada resesi tahun-tahun sebelumnya, bagaimana banyak yang melakukan pelonggaran atau mereka mungkin memberikan kelonggaran untuk masyarakat ya. Tapi di resesi kali ini justru diperketat teman-teman. Jadi ini sangat berbeda, tentunya mereka membutuhkan cara ataupun taktikal yang cukup baru. Jadi di playbook ini mereka simply mengatakan buy the dip itu doesn't apply in this regime shapers, atau strategi dengan membeli di dip atau membeli di bawah di dasar. Jadi kan banyak tuh orang-orang sekarang wah pengennya beli the dip, buy the dip. Ini dikatakan oleh BlackRock itu bukan merupakan strategi yang applicable atau yang tidak bisa ya ataupun yang sulit mungkin ya diterapkan pada situasi kali ini, karena memang ini disebabkan karena makroekonomi itu masih sangat volatile. Kita masih belum bisa melihat seperti apa di depan ada apa. Apakah nanti bakalan ada perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba mengumumkan valid ataupun seperti apa. Jadi dari sini pun BlackRock sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa di depan itu ada banyak ketidakpastian. Jadi jangan berharap untuk buy the dip karena itu sangat-sangat berisiko dan mungkin tidak akan applicable untuk kondisi saat ini. Jadi mereka lebih menyarankan bahwa kita tetap bisa berinvestasi tapi tidak dengan strategi tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini memang kondisi daripada inflasi saat ini itu sangat-sangat menekan untuk sensitif sektor atau sektor-sektor yang cukup sensitif terhadap kenaikan suku bunga. Dan tentunya ini bisa menjadi salah satu tanda ya untuk kita lebih berhati-hati, terutama kalau kita ada invest di contohnya nih kalau di market saham yang paling terdampak sama yang namanya kenaikan suku bunga itu adalah saham-saham properti. Karena orang mau bikin rumah, mau ngambil KPR itu kesulitan teman-teman. Karena suku bunganya aja dinaikkan, otomatis sektor properti ini bakalan kena dampak yang sangat besar terhadap kenaikan suku bunga. Jadi sensitif sektor yang dimaksud salah satunya adalah properti tentunya. Dan tentunya kita bisa melihat we also see other warning sign such as deteriorating CEO confidence. Jadi mereka mengatakan juga bahwa kita juga melihat bahwa ini ada sebuah warning sign, ada tanda bahaya yang kita harus lihat di grafik. Ini adalah salah satu ini CEO, kalau mereka bilang tadi CEO confident. Jadi seberapa pemimpin saat ini itu cukup positif terhadap kondisi market. Kalau kita lihat dari chartnya di sini, kita ada di 2022 which is di sini. Jadi kondisi kepercayaan atau ya kepercayaan para pemimpin dengan ekonomi saat ini itu ada di poin minus 25%. Ini mungkin tidak lebih buruk ya daripada yang terjadi di 80, di 72 ataupun di tahun 2004 yang justru itu dalam kondisi yang sangat-sangat buruk teman-teman. Di tahun 2022 ini ternyata confident daripada market itu memang turun tapi nggak separah yang terjadi sebelum-sebelumnya. Artinya adalah kita sudah melewati yang namanya banyak fase, pengalaman sudah banyak. Tentunya untuk kondisi saat ini market cenderung lebih optimisme kalau dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya. Dan ini tentunya bisa menjadi sebuah pertimbangan kita. The economic damage depend on how central bank go to the inflation down. Dan kebijakan ekonomi ini akan sangat berpengaruh ya terhadap kenaikan daripada suku bunga The Fed, suku bunga bank sentral. Tentunya ini bisa menjadi salah satu masukan bagi mereka untuk mempertimbangkan ya kondisi makroekonomi atau lingkungan makro sebagai masukan untuk tentunya mengambil keputusan ke depannya. So, di sini juga mereka bilang bahwa ada kemungkinan hal-hal yang mereka tidak bisa duga, teman-teman. Selain kita juga harus tetap waspada dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Terus juga we expect them to stop hiking. Jadi mereka berharap the Fed khususnya itu tidak akan menaikkan suku bunga lagi atau stop menaikkan suku bunga demi kestabilan di tahun 2022
2023, atau mungkin mereka akan melihat di 2023 The Fed bakalan stop dalam hal menaikkan suku bunga. Itu mungkin akan menjadi titik reversal yang sangat penting buat kita di market ya. Mungkin ketika The Fed stop menaikkan suku bunga, beberapa bulan ke depan efeknya mulai terasa, likuidasi di market makin banyak. Ketika banyak perusahaan kemarin yang kesulitan keuangan, kesulitan likuidasi, kemudian The Fed kembali memberikan bantuan mereka, diperlonggarlah itu yang namanya suku bunga. Akhirnya perusahaan-perusahaan yang tadinya bangkrut, yang udah mau bangkrut, itu kembali mendapatkan pendanaan yang cukup. Di sanalah ekonomi bakalan growth kembali, teman-teman. We stand already to turn more positive as valuation get closer reflection economy damage. Jadi mereka akan tetap memantau seperti apa kondisi daripada valuation atau nilai perusahaan dalam jangka waktu dekat. Tapi mereka melihat sepertinya bukan dalam jangka waktu dekat. Mungkin bakalan yang mereka maksud mungkin ada di kisaran kuartal 2023, atau mungkin ya di pertengahan tahun lah, bisa dibilang mereka baru akan melihat kemungkinan soft landing terjadi oleh The Fed. Ya, kita nantikan aja teman-teman. Jadi itu so far outlook yang cukup penting. Dan berikutnya adalah rethinking bonds. Fixed income finally offer income after yield surge globally. Jadi bisa dibilang fixed income atau obligasi saat ini menjadi surga ya untuk market global yang memang lagi tercekek dari namanya penurunan ya, akibat memang kebijakan yang dilakukan oleh The Fed. Dan mereka di sini melihat bahwa bond adalah salah satu pilihan yang paling bijak untuk diambil dalam kondisi seperti sekarang ini. Meskipun pada teknikalnya sebenarnya bond tidak selalu bergerak dengan saham ya. Di sebelah kanan ini ada beberapa poin penting. Kita bisa melihat ini adalah bond and stock can go down at the same time. Artinya adalah obligasi dan juga saham itu bisa turun berbarengan di waktu yang sama. Ini adalah chartnya, bisa dibilang tidak selalu ketika obligasi naik saham itu turun. Mereka juga kadang-kadang bisa berkorelasi positif atau dalam korelasi yang sama, dan itu yang akan mereka lihat di pertengahan nanti ketika The Fed udah mulai pivot, udah mulai melakukan pelonggaran kebijakan dalam hal menaikkan suku bunga. Di sini bakalan ada korelasi yang cukup mirip, di mana market saham kemungkinan bakalan turun dan juga bond juga berpotensi buat turun di waktu yang sama. Tapi kalau kita lihat dari posisi saat ini, bond nampaknya untuk short term ya itu masih dalam posisi uptrend, sementara saham justru dalam kondisi downtrend. Kita akan melihat di pertengahan nanti ketika memang suku bunga sudah mulai bisa stabil, inflasi sudah stabil, di sanalah kita akan melihat korelasi yang sama antara bond dan juga dolar. Jadi di sini juga mereka mengatakan bahwa ya itulah kenapa mereka lebih prefer terhadap yang namanya long term bond saat ini itu tidak terlalu menarik. Itu akan sangat challenges teman-teman. Jadi mereka percaya bahwa short term bonds dan juga high grade credit itu lebih baik dalam kondisi saat ini. Jadi itu yang bisa teman-teman pertimbangkan. Kita sudah dapat beberapa gambaran yang cukup penting dalam beberapa playbook saja ya. Kita akan lanjut ke living with inflation. Living with inflation atau hidup dengan inflasi. Kita tahu inflasi saat ini itu sangat menekan kondisi daripada ekonomi secara keseluruhan. Bagaimana harga-harga kebutuhan pokok itu naik, terus juga malah ada Fed menaikkan suku bunga yang tentunya orang bakalan minjem duit makin sulit nih. Jadi mereka orang-orang dalam kondisi saat ini itu udah nggak punya pilihan lain selain untuk melakukan penghematan yang cukup besar-besaran terhadap hidup mereka tentunya. Dan ini teman-teman menekan banyak sektor, terutama sektor-sektor industri. Ini bakalan sangat tercekek dalam kondisi inflasi yang sangat tinggi seperti sekarang ini. Dan tentunya ini akan berdampak sama politik of inflation. Saya kurang tahu juga ini maksudnya seperti apa, tapi yang pasti adalah kestabilan ekonomi di masyarakat itu bisa sangat-sangat terganggu dengan kondisi yang saat ini. Jadi tentunya mereka
itu harus benar-benar berhati-hati dalam hal mempertimbangkan kenaikan suku bunga, karena mencekik masyarakat terlalu keras ini bisa menimbulkan masalah yang lebih besar nantinya, terutama tentang keamanan dan juga kehidupan orang-orang di sana, teman-teman. So jadi we do see inflation cooling as spending pattern. Jadi mereka melihat bahwa inflasi bakalan cooling, bakalan menurun dengan melihat beberapa pattern sebagai tanda normalisasi bakalan terjadi. Tentunya ini akan sangat relate mungkin sama yang namanya price energy, teman-teman. Kalau energi itu udah mulai stabil, harga energi seperti minyak lah katakan, ataupun mungkin batu bara yang akan berpengaruh sama listrik juga, nanti di sana kemudian inflasi itu bakalan tetap dalam kondisi penurunan yang cukup stabil lah bisa dibilang. Jadi kalau kita lihat dari data ini, mereka ingin bilang bahwa ada kemungkinan ketidakstabilan ekonomi itu bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin kerusuhan, demo, dan lain sebagainya. Tapi itu merupakan salah satu yang wajar, dan kita baru akan melihat inflasi itu benar-benar bisa ditekan ketika kita melihat kondisi harga-harga seperti minyak ya, resources lah pokoknya, itu mengalami tren penurunannya. Jadi di sana itu merupakan salah satu indikasi awal bahwa inflasi bakalan mengalami tren penurunan. Dan berikut di sebelah kanan ini ada yang namanya Core CPI, data Core CPI. CPI ini kan data inflasi ya. Kita bisa melihat sejak 2020 kita sekarang lagi berada di puncak Core CPI, teman-teman. Dan yang garis putih ini adalah ramalan mereka bahwa inflasi bakalan bisa diredam, kemudian mungkin perlu waktu sampai 2024. Ini yang mereka proyeksikan ke depannya. Mungkin bakalan tetap stabil di 2025 di titik yang kuning ini. Jadi ya ini bisa dibilang menjadi sebuah harapan daripada kondisi inflasi yang saat ini memang sedang di-push oleh The Fed. Gimana caranya supaya inflasi bisa di-cut, teman-teman. Untuk ya kemudian baru kita melihat kestabilan ekonomi, mungkin dunia baru akan kembali normal di tahun 2025. Jadi kurang lebih kayak gitu yang saya bisa lihat. Terus juga di page ke-8 ini ada a new book, a new playbook. Kemudian di 2023 playbook 2023 ini mereka akan dengan cepat quick adjust depending on how market price economy damage. Mereka akan segera melakukan perubahan yang cukup cepat, teman-teman, menyikapi kebijakan ataupun kondisi dari market saat ini. Cuma kalau dalam short term itu mereka lebih prefer untuk bond ya sebagai tumpuan mereka saat ini, dan mereka juga melihat bahwa our expectation inflasi akan bisa dibilang menyebabkan bond itu cukup menarik. Dan juga hati-hati terhadap long term government bond, ini akan sangat challenging, teman-teman. Ini akan sangat-sangat menghadapi tantangan ya. Jadi bond yang mereka prefer di tahun 2023 adalah short term, tapi di equities itu mereka percaya bahwa resesi ini tidak akan menerjang semua valuasi dari market saham. Jadi mereka melihat bahwa tidak akan semua market saham bakalan kena dampaknya. Mungkin akan ada beberapa sektor yang cukup menarik. Salah satunya itu mereka di sini mengatakan bahwa yang berhubungan sama yang namanya rate cut, teman-teman. Yaitu adalah banknya, perusahaan banking akan sangat menarik. Terus juga di sini ada structural transition such as healthcare. Jadi mereka melihat perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan kesehatan itu bakalan dapat angin segar karena disebabkan aging population dan juga kondisi saat ini yang masih belum begitu baik. Jadi mereka bisa melihat ketidakpastian ekonomi ini akan menguntungkan perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan kesehatan, karena itu tadi lebih banyak manula saat ini, sementara orang-orang yang produktif justru lebih sedikit jumlahnya secara populasi ya. Terus juga ada cyclicals, mereka prefer untuk perusahaan energi dan juga financial. Seperti yang kita bilang tadi, perusahaan banking akan sangat diuntungkan dengan kondisi-kondisi seperti sekarang, dan mereka juga akan melihat perusahaan energi yang akan sangat menarik di tahun 2023.
Itu adalah sektor-sektor yang mungkin kita bisa melihat secara historical bakalan sangat menarik ketika resesi saat ini terjadi, teman-teman. Jadi itu mungkin teman-teman ada yang invest di saham, bisa lihat saham-saham banking katanya. Terus healthcare, ini untuk Amerika ya, healthcare mungkin orang-orang di sana cenderung lebih banyak orang tuanya daripada orang yang muda, yang produktif. Terus juga satu lagi energi, teman-teman. Mungkin kalau untuk teman-teman yang trading di saham Indonesia mungkin bisa prefer untuk saham seperti banking dan juga saham resources, mungkin energi, mungkin yang berhubungan sama energi terbarukan atau green energy. Ya, who knows yang mana yang bakalan naik, teman-teman. Jadi itu pertimbangan yang bisa kita lihat dari halaman ke-8 ini. Kita akan langsung masuk ke new strategic approach. Nah, jadi di sini kita sudah tahu sekilas tentang apa strategi yang bakalan dilakukan BlackRock untuk 2023, teman-teman, yaitu mempertimbangkan yang namanya short term bond, tapi mereka juga tidak akan menutup mata mereka terhadap yang namanya saham-saham terutama yang berada di sektor tadi banking, kemudian juga ada healthcare dan juga satu lagi yaitu energi, teman-teman. Jadi itu adalah salah satu watchlist mereka. Jadi mungkin mereka akan melihat tuh saham-saham mana saja banking, yang mana aja yang menarik buat mereka invest di kondisi seperti sekarang ini. Terus juga ini salah satu quote yang cukup penting di page ini, yaitu our strategic views are positioned for the new regime. We think even strategic portfolios need to be more dynamic, and getting the asset mix wrong can be even more costly. Jadi mereka melihat bahwa strategi yang mix atau yang dicampur, mungkin maksudnya adalah sebagian di obligasi, sebagian di saham, itu lebih baik ya untuk meminimalisir mereka salah dalam melakukan analisa. Jadi mereka akan sangat mempertimbangkan untuk melakukan aset alokasi atau diversifikasi aset yang mungkin lebih banyak, sehingga mereka bisa mengurangi yang namanya resiko, teman-teman. Jadi itu strategi yang dilakukan oleh BlackRock. Kemudian aging workforce, ini adalah ketenaga kerjaan yang sudah menua, teman-teman. Jadi orang-orang yang tua, yang udah masa pensiun mungkin, itu terpaksa masih melakukan tren pekerjaan. Nah, ini kita bisa melihat di sini adalah salah satu chartnya ya. Jadi ini adalah usia 66, 64, 62. Ini adalah usia daripada manula yang kita sebut sebagai aging. Kemudian di sini adalah jumlahnya, ini contribution aging yang warna kuning, kemudian juga ada participant rate. Jadi kalau kita lihat dari data ini, sebenarnya semakin lama usia yang tidak produktif itu semakin lama. Kalau orang-orang dulu nih di tahun 2008 mereka bisa kerja sampai umur 66 tahun, teman-teman. Tapi sekarang trennya menurun. Orang-orang yang manula yang mau kerja itu di umur 62 aja mereka udah mau pensiun. Dan ini dikatakan memberatkan ekonomi Asia, Amerika tentunya, karena mereka harus menanggung. Jadi Amerika harus menanggung manula-manula ini yang udah nggak produktif lagi, yang sudah tidak bekerja, dan tentunya nanti ini akan berdampak sama GDP mereka tadi ya. Makanya mungkin kalau kita melihat dari data ini, karena semakin meningkatnya jumlah orang tua di sana, kemungkinan tenaga kerja di sana bakalan lebih banyak yang longgar. Artinya adalah lebih banyak membutuhkan pekerjaan. Mungkin ini good news buat teman-teman yang mungkin ada rencana pengen kerja di Amerika. Kalian mungkin dapat peluangnya. Jadi itu yang bisa teman-teman pertimbangkan melihat kondisi saat ini. Dan ini tentunya akan berdampak positif terhadap tadi ya perusahaan-perusahaan yang berada di sektor healthcare, teman-teman. Ini akan mendapatkan demand-nya tersendiri karena perawatan untuk orang-orang manula itu kan membutuhkan perawatan ya, sehingga perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan healthcare itu akan sangat diuntungkan dalam kondisi seperti sekarang ini. Itu untuk ekonomi Amerika dan itu poin penting daripada halaman 10 ini. Terus kita akan masuk ke the new world order. A new world order. Oke, mungkin buat teman-teman yang pencinta teori konspirasi mungkin udah nggak asing sama yang namanya The New World Order atau tatanan dunia baru. Tapi kita nggak akan bahas tentang Illuminati, Freemason,
dan lain sebagainya. Itu elit-elit global. Enggak, teman-teman, kita sekarang akan bahas seperti apa view daripada BlackRock terhadap the New World Order. Jadi mereka sih di sini hanya concern terhadap kondisi daripada perubahan ekonomi secara global saat ini. Kita bisa melihat bagaimana dalam beberapa dekade kita melihat yang namanya Perang Dunia Kedua itu sudah merombak kondisi daripada ekonomi saat ini, yang sebelumnya mereka berada dalam masa industrial gitu. Sekarang kita sudah masuk ke 4.5 atau mungkin 4.0, 5.0 sorry. Nah itu sekarang yang kita lagi garap nih, seluruh dunia lagi garap, di mana teknologi yang bakalan digunakan bakalan kayak AI, apa-apa otomatis, itu yang akan kita lihat. Dan mereka sih lebih banyak berbicara tentang yang namanya persaingan dagang. Salah satunya yang kita lihat isunya adalah ini invasi oleh Rusia ke Ukraina. Kemudian juga ada masalah sektor energi yang saat ini lagi yang mengakibatkan ya Eropa itu krisis energi karena perang tersebut. Ada oil dan gas ya yang mereka perebutkan. Jadi ini sangat berdampak tentunya sama yang namanya ini zero gas transition. Seperti yang kita sudah bahas lagi, ini adalah kebijakan yang bakalan diterapkan di seluruh dunia ke depannya. Bagaimana kita harus berhenti tergantung sama yang namanya oil dan juga gas, teman-teman. Terus juga ada political dari US dan juga China, perang dagang ya yang terjadi pada US dan China ini juga akan sangat berpengaruh, terutama mereka China itu sangat-sangat gemar bersaing sekarang di dunia teknologi, high-end technology. Ini tentunya akan menjadi sesuatu yang menarik. Bakalan ada persaingan secara politik, ekonomi, dan lain sebagainya yang terjadi terhadap Amerika dan juga China depannya. Dan ya geopolitical fragmentation ini sangat-sangat mudah berubah dan juga permanent risk, teman-teman. Atau bisa dibilang resikonya itu sangat-sangat panjang akan kita rasakan. Jadi di sini BlackRock masih melihat bahwa perang dingin, kemudian geopolitikal yang bakalan terjadi, terus juga perang dagang ya, kebijakan antara Cina dan juga Amerika ini masih akan tetap berlangsung di tahun-tahun ke depan. Jadi tentunya mereka butuh cara baru lah untuk mengatasi atau melewati masa-masa ini. We need a new world order of geopolitical fragmentation, a full break with the post-Cold War era perang dingin ya. Jadi mereka membutuhkan we are in. Jadi mereka saat ini lagi berada di New World Order, atau kita lagi berada di New World Order, dan kita harus bisa bertahan dalam kondisi geopolitikal seperti perang dingin saat ini. Itu outlook daripada The Fed di di halaman ke-11. Kita akan langsung masuk ke halaman 12, yaitu faster transition. Nah, ini adalah perubahan yang sangat cepat, transisi yang sangat cepat, yang lebih cepat terjadi pada dunia kedepannya, teman-teman. Kita tahu kelangkaan energi seperti gas dan juga oil itu sangat-sangat berdampak pada kondisi perekonomian, terutama yang berhubungan sama sektor energi saat ini. Sehingga banyak perusahaan, banyak negara yang sekarang sedang beralih ke teknologi ataupun energi yang terbarukan. Jadi mereka berkomitmen untuk menjaga yang namanya emisi karbon yang ada di udara itu biar nggak semakin panas. Kan ini menyebabkan yang namanya efek rumah kaca tuh, global warming, ya kan? Nah, emisi karbon ini sangat penting buat ditekan. Net zero carbon emission ini sangat menjadi hal yang sangat menarik untuk diinvestasikan sebagai risk asset. Mungkin yang dimaksud adalah perusahaan-perusahaan di sektor yang berhubungan sama green energy. Dan ini juga menjadi salah satu sesuatu yang sangat menarik untuk dibangun, terutama infrastruktur. Ya, kalau di sini mereka bilang, tapi mereka juga masih melihat bahwa oil and gas will still be needed to market future energy. Jadi
Meskipun nanti sudah bakalan ada sumber energi yang terbarukan, which is itu mungkin baterai ya, serba-serba listrik gitu, apa-apa pakai listrik, tapi oil dan gas itu masih bakalan tetap dipakai untuk kedepannya. Ini mungkin permintaannya itu cenderung lebih masuk akal, tidak seperti sekarang yang apa-apa sangat bergantung sama oil dan gas. Kedepannya kita masih akan pakai, cuman dengan proporsi yang normal atau yang wajar pada masa itu, karena kan kita lagi dalam transisi, nggak mungkin kita shock gitu, jadi kita tiba-tiba berubah ke listrik, nggak mungkin, pasti akan ada fase-fase transisi yang bakalan terjadi, dan ini akan menuai banyak sekali yang namanya peluang, teman-teman. Jadi ini salah satu poin penting yang mereka sampaikan. Jadi kita bisa long term investing mungkin di perusahaan-perusahaan yang ada hubungannya sama green energy. Tapi ini kalau kita pikir-pikir tentang kripto juga cukup menarik sih, karena kan kripto kayak Ethereum lah contohnya, mereka dulunya proof of work, bagaimana mereka menggunakan yang namanya teknologi permesinan yang tentunya itu lebih kurang ramah lingkungan ya. Sementara sekarang kan Ethereum pindah ke proof of stake, artinya mereka sudah menuju ongoing to green energy. Jadi kurang lebih itu mungkin cukup positif buat market kripto, khususnya koin-koin yang saat ini dalam proof of stake. Itu mungkin kita bisa melihat dari pandangan lingkungan hidup bisa dibilang. Jadi ini we find a good opportunities by getting ahead where green investment are going. Ingat ya, jadi perusahaan-perusahaan yang berhubungan sama green energy itu bakalan sangat-sangat mendapatkan sentimen positif ke depannya. Nah, di halaman ke-13 ini ada the long view on infrastructure. Bagaimana kita melihat infrastruktur ke depannya. Nah, kita tahu nih ini udah ada beberapa pengalihan ataupun transisi yang bakalan terjadi ke depannya, terutama soal energi. Tentunya ini akan berpengaruh sama infrastruktur pendukung. Infrastruktur ini mungkin bisa berhubungan sama jalan raya, mungkin ada kereta cepat, mungkin juga ada perusahaan telekomunikasi yang kemarinnya pakai 4G berubah ke 5G. Tentunya ini akan membutuhkan yang namanya dana investasi yang lebih besar. Dan kedepannya karena ada transisi energi seperti ini, mungkin ini akan berpengaruh sama sektor-sektor yang berhubungan sama infrastruktur. Lagi-lagi ini bakalan berhubungan sama saham-saham perusahaan yang mungkin dulu produksi mesin bertenaga oil atau minyak. Sekarang mereka justru tidak memproduksi itu lagi, mereka memproduksi mesin dengan tenaga listrik. Ataupun mungkin ada komputer nih, dulu komputer gimana sih komputer pada umumnya, tapi kedepannya kadang-kadang digadang-gadang bakalan ada komputer yang canggih lah, mereka menyebutnya komputer kuantum. Saya sendiri kurang tahu gimana gambarannya, tapi ini mungkin bisa menjadi salah satu hal yang positif untuk perkembangan teknologi kedepannya. Jadi infrastruktur ini bakalan dibangun besar-besaran kedepannya teman-teman, dan akan sangat menarik. Ini sih mereka melihat atau membuat sebuah perkiraan project needed ya, yang kuning ini. Mereka memperkirakan bahwa investasi yang besar itu sangat-sangat dibutuhkan untuk infrastruktur ke depannya. So investasi yang besar ini tentunya akan meningkatkan jumlah dana yang masuk ke market. Mungkin ke depannya market saham masih bakalan tetap dalam tren yang baik, teman-teman. Jadi itu view yang cukup penting, dan ini di poin ke-14 di halaman 14, 15 ini adalah salah satu view seperti apa kondisi daripada market untuk saat ini. Dan kalau kita lihat di sini sih kondisi kedepannya antara 6 sampai 12. Ini adalah strategic, long term, tactical, based on ini adalah data yang mungkin bisa kita jadikan acuan teman-teman melihat 6 sampai 12 bulan kemudian. Ya, kita melihat bahwa strategi view itu ada di poin +1. Jadi mereka cukup positif terhadap pergerakan daripada market-market equities atau saham ke depannya. Kemungkinan bakalan masih growth ya. Meskipun secara taktikal itu kemungkinan bakalan struggling juga nih. Jadi kalau kita lihat dari strateginya, bagus. Tapi secara teknik itu kemungkinan bakalan struggling juga. Jadi ada kemungkinan market saham itu bakalan cukup risk. Ada kemungkinan naik, ada kemungkinan turun juga kalau kita lihat dari sini.
Terus juga kredit itu bakalan makin tinggi ya ke depannya. Kalau kita lihat dari strateginya, di sini ada +2, tapi kalau secara teknikal itu masih bisa growth di +1. Artinya adalah mungkin ini berhubungan sama yang namanya kredit, kayak mungkin obligasi, mungkin juga surat utang deposito dan lain sebagainya. Terus juga untuk government bond, ini khususnya adalah ya government, mereka melihat ini bakalan minus secara strategi dan juga teknikal, ya akan mengalami pelemahan kedepannya antara 6 sampai 12 bulan kemudian. Terus juga ada private market yang mungkin ya ini ekspansi bisnis ya, mungkin kayak startup itu ini bakalan sangat melemah teman-teman. Jadi mungkin nggak akan banyak perusahaan-perusahaan baru yang muncul. Bisa jadi ekonomi ke depan di tahun 2023 ini bakalan lebih sedikit terjadi yang namanya perkembangan teman-teman. Mungkin kita akan benar-benar mengalami yang namanya stagflasi di 2023. Tapi meskipun demikian, ya ini sangat penting untuk kita cermati juga, akan ada skenario-skenario lain juga yang bakal menarik untuk kita lihat ke depannya. Oke, mungkin sekian aja untuk outlook dari BlackRock di tahun 2023. Ini penjabaran dari saya, dan teman-teman bisa akses untuk ini ya, data daripada playbook ini di situs resmi BlackRock. Teman-teman bisa ketik aja di Google outlook BlackRock 2023. Kita bisa cek di sini. Kita akan langsung masuk ke website resmi dari BlackRock, dan nanti teman-teman boleh langsung download. Ini di Excel aja. Nah, ini teman-teman bisa klik yang read our outlook. Nanti teman-teman akan otomatis download ya. Jadi sekian aja pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat teman-teman. So far kita sudah dapat lihat gambaran umumnya. Kalau kesimpulan yang kita bisa lihat adalah ada beberapa investasi yang cukup menarik, yaitu short term bonds. Jadi teman-teman yang mau invest di obligasi boleh pakai aplikasi Bybit. Silahkan teman-teman yang belum punya bisa daftar, linknya bisa temukan di deskripsi. Di sana teman-teman bisa mulai nabung di perusahaan investasi ya, yang tentunya memperjualbelikan obligasi atau reksadana obligasi lebih tepatnya. Itu teman-teman boleh untuk akumulasi dalam kondisi seperti sekarang ini menurut pandangan dari BlackRock. Kemudian untuk equities, perusahaan-perusahaan yang menarik itu adalah perusahaan-perusahaan seperti healthcare untuk di Amerika, karena di sana lebih banyak manula. Kemudian juga ada perusahaan seperti yang berhubungan dengan green energy, itu juga bisa menjadi indikasi yang menarik ke depannya. Perusahaan energi juga tetap menarik ya. Selain itu juga akan ada banking teman-teman yang seperti biasa yang akan mendapatkan positif lah, akan mendapatkan return yang cukup positif dalam kondisi kenaikan suku bunga seperti saat ini. So far mereka nggak bahas soal Bitcoin kalau kita lihat dari outlooknya, tapi ada indikasi yang cukup menarik bahwa kedepannya green energy itu bakalan sangat-sangat digaungkan. Artinya adalah mungkin mereka akan memilih investasi yang juga pro sama green energy. Mungkin selain Bitcoin mereka akan pertimbangkan koin-koin lain, mungkin seperti Ethereum yang baru pindah ke proof of stake, Matic yang lebih dulu mungkin udah go green, terus juga Polkadot dan lain sebagainya. Mungkin akan ada beberapa cryptocurrency yang menarik untuk mereka lirik. So far sih itu pandangan yang kita bisa temukan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight-nya. Kalau kalian punya pertanyaan lain, boleh langsung tulis di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman punya pendapat lain tentang outlook ini, boleh langsung komen ya. Oke, sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.